Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nikoma Jessica Maharani dari kelas Manajemen Pemasaran B Pagi nomor absen 21 dengan NIM 230 261 201 0142. Pada video kali ini saya akan memaparkan secara lisan jawaban UTS mata kuliah Komunikasi Bisnis dari dosen pengampu Ibu Dr. Niputunita Anggraini, SEMM. Baik, langsung saja kita ke pembahasan. Yang pertama, jawaban soal nomor 1, terkait komunikasi lintas budaya. Nah, poin yang pertama yaitu terkait analisis gaya komunikasi. Kita bicara tentang konteks budaya. Negara Jepang biasanya menggunakan gaya komunikasi high context culture yang dimana mengutamakan harmoni, pesan tersirat, dan sangat berhati-hati saat berkomunikasi. Kemudian di negara Amerika, menggunakan gaya komunikasi low context culture yang dimana mengutamakan efisiensi, to the point, dan sangat literal dalam berkomunikasi. Sementara di negara kita di Indonesia, berada di tengah-tengah namun cenderung high context yang menekankan etika dan juga kesantunan atau sopan santun ketika berkomunikasi. Baik, yang kedua, terkait evaluasi kesalahan manajer Indonesia. Menurut pendapat saya, dari evaluasi yang saya lakukan terkait kesalahan manajer kita di Indonesia adalah tidak menyesuaikan gaya atau adaptability. Nah, sebagai contoh, ketika manajer kita berkomunikasi dengan orang Jepang, manajer kita mungkin terlalu belak-belakan sehingga dianggap kurang sopan santun atau agresif. Sebaliknya saat berkomunikasi dengan orang Amerika, manajer kita mungkin terlalu banyak basa-basi atau high context, sehingga pihak Amerika merasa waktu mereka terbuang dan komunikasinya tidak efisien. Nah, poin yang terakhir yaitu rancangan pendekatan efektif. Hal yang bisa kita lakukan adalah menggunakan gaya cultural intelligence, yang dimana saat berkomunikasi dengan orang Jepang, gunakan pendekatan mendengarkan lebih banyak dan pahami pesan tersirat yang disampaikan. Lalu ketika berkomunikasi dengan orang Amerika, terapkan gaya bottom line orient, yang dimana sampaikan poin-poin utama di awal, lalu dukung dengan data dan fakta yang konkret. Selanjutnya jawaban soal nomor 2 yaitu terkait hambatan komunikasi organisasi. Nah, di poin yang pertama terkait analisis jenis hambatan. Hambatan yang sering terjadi ada 3 hambatan, yaitu yang pertama hambatan psikologis, yang dimana adanya persepsi yang berbeda antar karyawan. Kemudian yang kedua, hambatan semantik, yang dimana perbedaan interpretasi terhadap istilah atau instruksi yang diberikan. Dan yang terakhir yaitu hambatan fisik, yang dimana jarak antar departemen atau tools yang tidak memadai. Baik, untuk poin yang kedua, yaitu terkait evaluasi dampak. Nah, jika hal ini terjadi, maka dampaknya akan fatal, yang dimana terjadi misalignment tujuan, penurunan produktivitas karena pengerjaan tugas yang salah, hingga terciptanya silo mentally, atau konflik yang menghambat kolaborasi tim. Nah, untuk poin yang ketiga terkait rancangan solusi. Hal yang bisa kita lakukan adalah terapkan prinsip 7Cs of communication, or clear, concise, concrete, correct, coherent, complete, and courteous. Selain itu, gunakan manajemen komunikasi terpadu seperti feedback loop yang aktif, penggunaan project management tools seperti Notion agar instruksi terdokumentasi, serta town hall meeting rutin untuk menyamakan persepsi. Baik, selanjutnya terkait jawaban soal yang terakhir yaitu nomor 3 terkait komunikasi digital startup. Nah, untuk poin yang pertama terkait analisis masalah, yang dimana secara prinsip startup tersebut gagal dalam aspek courteous atau respons lambat, dan correct or clear atau bahasa yang kurang profesional. Dalam komunikasi bisnis, kecepatan respons adalah bentuk dari menghargai waktu pelanggan. Kemudian untuk poin yang kedua yaitu terkait peran teknologi. Nah, menurut pendapat saya, teknologi itu seperti pisau bermata dua. Ia bisa saja memperparah masalah jika hanya mengandalkan copy-paste template yang kaku. Namun, ia juga bisa memperbaiki masalah jika perusahaan menggunakan CRM atau Customer Relationship Management,
atau chatbot yang disesuaikan dengan bahasa lokal, namun tetap mempertahankan nada profesional, sehingga respons bisa instan dan personal. Terkait poin yang terakhir, yaitu poin yang ketiga, terkait kesalahpahaman budaya. Nah, terkadang budaya juga bisa memicu kesalahpahaman melalui gaya bahasa. Misalnya orang barat menganggap perintah yang sopan dari kita sebagai saran, sehingga tidak segera dikerjakan. Atau sebaliknya, gaya bahasa kita yang terlalu santai bisa dianggap tidak kredibel bagi pelanggan internasional yang mengharapkan profesionalisme formal. Nah, baik, itulah tadi jawaban lisan saya terkait soal komunikasi bisnis yang diberikan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Semoga jawaban saya dapat diterima. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Om Santi Santi Santi.